I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Pujian penyembahan bukanlah soal lagu cepat atau lagu lambat. Pujian penyembahan itu adalah perkara gaya hidup kita dengan Tuhan. Apa artinya penyembahan? Penyembahan tidak ada hubungan dengan tempo musik. Sehingga orang seringkali mengkategorikan lagu lambat itu disebut worship. Padahal penyembahan adalah sikap hati, gaya hidup yang menghargai keberadaan Tuhan dalam dirinya. Lalu pujian itu apa? Pujian adalah bentuk ekspresi dari apa yang kita terima. Kalau semisal Anda mendapatkan sebuah hadiah yang Anda tidak mampu beli, maka saya yakin saudara akan berekspresi senang sekali. Karena saudara tidak mampu beli, sekalipun mungkin saudara sudah menabung, sekalipun saudara sudah mempersiapkan segala sesuatu, tapi saudara tidak akan mampu untuk hal itu. Itu sebabnya waktu saudara terima, saudara begitu bersyukur. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kenapa kita perlu memuji dan menyembah Tuhan? Sebab Anda diselamatkan, sebuah karya penebusan yang Anda nggak bisa kerjakan sendiri. Saudara diselamatkan bukan karena perbuatan baik saudara. Saudara diselamatkan bukan karena saudara melayani Tuhan. Tapi saudara diselamatkan karena kasih karunia Allah. Itu sebabnya waktu saudara memuji menyembah Tuhan, itu adalah ungkapan rasa syukur kita dari apa yang sudah Dia lakukan dalam kehidupan kita bersama. Makanya tadi kita nyanyi, I sing praises to your name. Dengar baik, pujian penyembahan adalah gaya hidup. Mari bangun gaya hidup, sebuah kebiasaan. Pujian penyembahan bukan sebuah tindakan liturgi. Pujian penyembahan bukan sebuah tindakan supaya kelihatan keren. Pujian penyembahan adalah kehidupan dari kesadaran akan keberadaan Tuhan dalam kehidupan Anda dan saya. Kita sadar kita perlu Tuhan. Kita sadar kita membutuhkan Tuhan dalam segala kehidupan kita. Saya mengajak kita semua membuka Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ketujuh dimulai. Firman Tuhan berkata bahwa tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Paulus berkata kepada jemaat di Filipi bahwa apa yang dahulu dia anggap sebagai keuntungan, sejak dia mengenal Kristus, maka segala kebanggaan duniawi itu menjadi tidak lagi berharga karena dia menemukan yang jauh lebih berharga, yaitu Kristus itu sendiri. Yesus lebih berharga dari apapun yang ada di muka bumi. Dia melihat bagaimana pribadi Tuhan menjadi sebuah pribadi yang sanggup mengubahkan kehidupannya. Seharusnya setiap orang percaya hidup dalam kedewasaan rohani di level ini. Dia tidak lagi membanggakan kesuksesan di masa lalu. Dia tidak lagi membanggakan bahkan kelemahannya di masa yang lalu. Tapi seharusnya dia hidup dengan cara hidup Kristus, di mana setiap orang dimuridkan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Pertanyaannya adalah, bagaimana seseorang dapat dimuridkan serupa seperti Kristus? Terbanyak orang bersaksi adalah, waktu saya ikut Tuhan, saya punya ini, saya punya itu. Jarang sekali orang bersaksi, waktu saya ikut Tuhan, waktu saya terima Tuhan, justru saya tidak punya apa-apa. Mungkin kalau zaman sekarang ada pembicara diundang di KKR, mungkin pembicara model seperti ini tidak akan laku. Mungkin tidak akan ada orang yang mau datang hadir di ibadah tersebut. Orang lebih suka ada pembicara mungkin yang akan bersaksi, waktu saya terima Tuhan, saya tiba-tiba jadi punya ini, punya itu dan sebagainya. Tetapi Paulus justru sebaliknya. Waktu dia ikut Tuhan, waktu dia kenal Tuhan, justru apa yang dianggap dulu kebanggaan, apa yang dianggap dulu hebat, waktu dia mengenal Tuhan, semuanya itu dianggap rugi. Rugi kenapa? Karena kenapa nggak dari dulu dia kenal Tuhan? Rugi kenapa? Karena ternyata pengenalan Kristus jauh lebih mulia dari semuanya. Makanya di ayat ke-8 dikatakan demikian. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Saudaraku,
Apakah inti kekristenan yang terpenting? Inti kehidupan bertumbuh dewasa mengarah kepada Kristus adalah pengenalan akan Tuhan. Karena apabila Anda tidak mengenal Tuhan, maka saudara tidak akan bisa mengalami keintiman dengan Tuhan. Sebab keserupaan dengan Kristus dimulai dari pengenalan akan Tuhan. Ketika saudara mengenal Tuhan, maka saudara bisa intim. Ketika saudara punya keintiman, maka akan ada keserupaan. Jadi tidak ada keserupaan tanpa sebuah keintiman. Dan dengar baik, tidak ada keintiman tanpa sebuah pengenalan. Jadi dasar dari segala sesuatu adalah mengenal Tuhan. Satu kali waktu Yesus berkata kepada mereka, ada orang yang bernubuat demi nama Tuhan, ada orang yang menyembuhkan demi nama Tuhan, tapi kemudian dia berkata, "Enyah engkau para pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau." Di mana letak kesalahannya? Apa salahnya? Bahkan Yesaya berkata bahwa bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Apa yang salah dengan memuliakan Tuhan dengan bibir? Apa yang salah memuji Tuhan? Enggak ada yang salah. Tapi tahukah Anda, Tuhan melihat sikap hati kita jauh lebih penting daripada semua pujian yang kita keluarkan. Dengar ini, persoalannya cuma satu. Kenapa Tuhan bilang depart? Kenapa Dia bilang enyah daripadaku? Karena Dia tidak mengenal mereka dan mereka tidak mengenal Tuhan. Persoalan terbesar kenapa orang Kristen tidak bertumbuh dewasa bukan salah pengkhotbahnya, bukan salah gembalanya, bukan salah pendetanya, bukan salah mentornya. Tapi kesalahan terletak karena banyak orang Kristen tidak belajar untuk dewasa mengenal pribadi Tuhan. Kita mau mengenal Tuhan dengan cara kita soalnya. Oh Tuhan tuh harus begini, Tuhan harus begini. Padahal Tuhan mau dikenal dengan caranya sendiri. Anda tidak boleh mengenal Tuhan dengan cara saudara. Saudara harus mengenal Tuhan dengan cara Tuhan. Saudara dan saya tidak mengenal Tuhan dengan cara kita sendiri. Paulus sejak perjumpaan dia dengan Kristus pertama kali, hidupnya dia serahkan secara total kepada Tuhan. Dan dia berkata, sejak aku mengenal Kristus, maka apa yang dulu kuanggap keuntungan menjadi rugi. Apa yang dulu kuanggap penting menjadi apa? Sampah. Nah, perhatikan ayat ini. Dan berada di dalam dia, ayat 9, bukan dengan kebenaranku sendiri. Halo? Berada di dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri. Berapa banyak kita mencoba mengenal Tuhan dengan pengetahuan kita yang terbatas ini. Berapa banyak kita coba mengalami Tuhan dengan kebenaran-kebenaran kita sendiri. Pada akhirnya kita membuat Alkitab versi diri sendiri. Kita akhirnya membuat firman Tuhan versi diri kita sendiri. Artinya begini, kita mau firman Tuhan sesuai dengan apa yang kita mau, bukan seperti apa yang Tuhan mau. Nah, Alkitab berkata, dia belajar untuk berada di dalam Tuhan bukan dengan kebenarannya sendiri karena menaati hukum Taurat. Tapi firman Tuhan berkata apa? Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Bapak Ibu Saudara, kenallah Tuhan bukan dengan kebenaranmu sendiri. Kenalilah Tuhan dengan cara Dia. Kadang-kala kita coba datang kepada Tuhan dengan kemampuan yang kita miliki. Nalar kita tidak akan pernah bisa sanggup melihatnya. 5 ketul roti, 2 ekor ikan. Beri makan 5.000 orang saja. Belum yang lain itu. Lalu kemudian masih sisa 12 bakul. Matematika di dunia apapun tidak akan pernah bisa menilai itu dengan baik. Tetapi bersama Kristus, apa yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Itu sebabnya dikatakan begini, aku tidak belajar mengenal Dia dengan kebenaranku sendiri. Bagaimana dengan kita semua hari ini yang menonton acara ini, yang melihat daripada tayangan ini? Apakah Anda di rumah, di kantor, di perusahaan, di gereja, di mana saudara berada hari ini, di jalan, di mana saudara berada? Apakah engkau mencoba mengenal Tuhan dengan caramu sendiri? Apakah saudara mencoba mempunyai kebenaran versi diri saudara sendiri? Atau Anda mau mengenal Tuhan dengan caranya Tuhan? Ayat ke-10, yang ku kehendaki. Wow, yang ku kehendaki. Kalau dikatakan yang ku kehendaki artinya yang diinginkan. Sama seperti Daud berkata, satu hal telah ku minta, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Apa artinya satu hal? Satu hal artinya ya cuma satu. Dia gak minta 2 hal, dia gak minta 3 hal. Satu hal artinya Daud seolah-olah sedang bilang begini, bahwa hal-hal yang lain tidak jadi lebih penting daripada tinggal di hadirat Tuhan. Amin. Bahwa tinggal di hadirat Tuhan lebih penting dari segala sesuatu. Dia kata satu hal yang telah kuminta daripada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Dia gak minta yang lain. Mungkin Anda akan berkata sepertinya Daud sedikit lebay. Seolah-olah dia gak perlu kendaraan, dia gak perlu harta benda, dia gak perlu yang lain. Tidak.
Daud tahu dia sedang berkata kepada siapa. Kalau Anda mengenal Kristus, maka saudara tidak akan mencari berkat duniawi. Yang saudara cari adalah berkat rohani yang berasal dari sorga. Saudara tidak mencari perkenanan manusia. Sebab kalau saudara punya dan ketemu dengan yang punya sorga, yang berdiam dalam diri saudara hari ini, maka itu more than enough, lebih daripada saudara cukup. Sebabnya Paulus berkata bahwa yang ku kehendaki, yang ku ingini, yang ku mau, dia gak mau yang lain. Apa yang dia kehendaki? Ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Bayangkan, Paulus tidak pusing dengan keadaan yang lain. Sekalipun dia berkata dalam Kisah Para Rasul bahwa setiap daerah yang dia pergi, setiap daerah yang dia injak, seringkali Roh Kudus berkata kepada dia bahwa penjara dan kesengsaraan menanti dia. Tetapi dia tidak mengurungkan niatnya untuk datang melayani umat Tuhan, sekalipun penjara dan kesengsaraan menanti dia. Bagaimana dengan kita? Ketika saudara tahu saudara mau pergi ke sebuah kota dan saudara tahu bahwa ada penjara dan kesengsaraan menanti, apakah Anda masih mau pergi ke tempat itu? Apakah saudara masih mau pergi ke daerah itu? Tapi lihat, Paulus berkata apa? Sekalipun penjara dan kesengsaraan menanti aku tetap akan pergi. Saudara tahu kenapa? Karena Paulus berkata, sebab aku telah menjadi tawanan roh. Sekali lagi, sebab aku telah menjadi tawanan roh. Dia tidak jadi tawanan dunia sehingga keinginan-keinginan dunia yang dia kerjakan. Tapi dia menjadi tawanan roh. Artinya gini, dia hanya ikut apa yang Bapa ingin kerjakan, dia lakukan. Dia tidak ingin lakukan apa yang dunia mau kerjakan, tapi dia mau lakukan apa yang menjadi kehendak Bapa dalam kehidupan dia. Itu sebabnya ayat yang 10 berkata, ialah mengenal dia, perhatikan ini, dan kuasa kebangkitannya. Tuhan kita Tuhan yang ajaib dan dahsyat. Amin, saudaraku. Dia Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Dia bangkit dari kematian. Tidak ada raja lain di dunia ini yang mengklaim dirinya raja, bahkan Tuhan yang bisa bangkit dari kematian. Hanya Yesus Kristus Tuhan yang bisa bangkit dari kematian. Dan dikatakan begini, dan persekutuan dalam penderitaannya. Yang namanya persekutu, biasanya kita cari yang enak. Tapi dia berkata apa? Persekutuan dalam penderitaan. Halo, bagaimana saudara bisa bersekutu dalam penderitaan? Bersekutu dalam penderitaan bukanlah hal yang mudah. Orang lebih gampang bersekutu dalam hal-hal yang enak, hal-hal yang senang. Tapi Alkitab berkata dia bersekutu dalam penderitaan. Ada banyak orang tidak suka dengan penderitaan. Ada banyak orang tidak siap mematikan keinginan dagingnya. Dia lebih siap untuk hidup dengan kehendak dagingnya daripada kehendak roh. Tapi Paulus mengajar bahwa yang dikehendaki selain mengenal Tuhan adalah tinggal dalam kuasa kebangkitannya dan bersekutu dalam penderitaannya. Menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saya berdoa hari ini kepada Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Dengar ini. Bangkit bersama dengan Kristus artinya hidup Anda maksimal bersama dengan dia. Hidup mengenal Tuhan membuat hidup saudara jauh lebih bermanfaat dari yang lain. Mengenal Tuhan adalah akar bertumbuh dewasa dalam Kristus. Saudara tidak bertumbuh karena mujizat. Saudara tidak bertumbuh karena orang lain doakan saudara. Saudara tidak bertumbuh karena Anda berada di sebuah gereja yang besar. Saudara tidak bertumbuh karena saudara kelihatannya wow hebat. Saudara punya banyak hal karena saudara pintar. Tidak. Anda bertumbuh cuma apabila Anda mengenal dia. Mari kenali Tuhan. Jangan mengenal Tuhan dari kata orang. Misal satu kali waktu orang berkata, Pak, gula pahit. Kalau saudara tidak pernah rasa gula, maka saudara akan percaya bahwa gula itu pahit. Tiba-tiba besok orang berkata, ternyata gula itu asam. Maka saudara juga akan percaya gula itu asam. Karena apa? Cuman dari apa kata orang. Saudara tidak belajar mengenal gula itu dengan cara saudara sendiri. Karena apa? Karena saudara tidak pernah mengenal. Mari gini, jangan hidup dengan kesaksian orang lain. Jangan hidup dengan pengalaman orang lain. Tapi hiduplah dengan kesaksian dirimu sendiri. Hiduplah dengan pengalaman hidupmu sendiri dengan Tuhan. Kenapa? Karena saudara punya perjalanan dengan dia. Dalam kehidupan perjalanan dengan Tuhan ini, di situ cuma ada dua tanda tangan dalam sebuah kontrak, yaitu tanda tangan saudara dan tanda tangan Kristus. Yang artinya gini, Anda berjalan bersama dengan dia, berkomitmen dengan dia, Anda siap untuk meninggalkan semua kebanggaan, semua kehebatan di belakang saudara, dan mengarah kepada sebuah tujuan, yaitu mengarah kepada tujuan untuk sempurna seperti Kristus. Sebab kata sempurna di situ adalah teleos, yang artinya dewasa. Kekristenan tidak cukup cuma sampai selamat, tapi saudara perlu bertumbuh dewasa supaya saudara siap menjadi mempelai Kristus.
Sehingga ketika satu kali dia datang, kita menjadi mempelainya yang dewasa, yang siap untuk dipertunangkan. Dengar baik ini, bahwa Paulus berkata, yang ku kehendaki adalah mengenal dia. Siapa yang saudara mau kenal hari ini? Artis terkenal? Siapa yang saudara mau kenali hari ini? Pemimpin bangsa yang hebat? Apakah Anda bangga cuma karena berfoto dengan mereka? Apakah Anda bangga cuma karena saudara punya channel seperti mereka? Ataukah saudara mau putuskan begini, aku mau mengenal Tuhan. Hari ini putuskan, mengenal Tuhan jauh lebih penting daripada mengenal apapun di muka bumi ini. Sebab semua yang ada di dunia ini, itu sifatnya cuma sementara. Saudara lihat laut yang tenang ini, satu kali dia bisa beriak ombak yang begitu besar. Saudara lihat gunung-gunung yang indah sekitar sini, satu kali dia bisa meletus, tidak ada yang bisa bertahan. Semua akan digoncangkan, semua akan bergoncang. Tapi Alkitab berkata begini, ada satu yang tidak tergoncangkan. The unshakable kingdom, kerajaan Allah yang berdiam dalam diri saya dan saudara. Apa artinya? Pemerintahan Tuhan secara menyeluruh. Inti daripada firman ini cuma satu. Paulus sedang bilang bahwa sejak aku mengenal Kristus, aku memberikan diriku secara total untuk Kristus menguasainya secara penuh. Sehingga aku berjalan dengan apa yang Tuhan mau. Dia tidak berjalan dengan pengertiannya sendiri, tapi dia berjalan dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan dia. Makanya dia berani menganggap semuanya itu sampah. Saudara tahu apa artinya sampah? Artinya sederhana. Kalau dia berkata tidak berguna, artinya dia berkata itu sampah dan bahkan dia bilang rugi. Berarti yang dibilang sampah dan rugi itu sesuatu yang tidak ada lagi nilainya. Sesuatu yang tidak ada lagi gunanya. Jadi ingat baik-baik. Jangan bangga dengan kelemahanmu. Jangan bangga dengan dosa masa lalumu. Sebab itu cuma sampah dan tidak ada nilainya. Banggalah dengan kehidupan baru yang kau terima di dalam Kristus. Saya rindu berdoa buat saudara, dimanapun saudara berada hari ini. Kalau ada yang sakit, letakkan tanganmu di tempat yang sakit. Saudara yang mungkin sedang bergumul sesuatu hari ini, percaya bahwa nama Yesus nama yang berkuasa. Ketika kita sebut nama itu, maka dia akan menolong saudara keluar dari seluruh persoalan saudara. Tuhan tidak pernah berjanji ikut Tuhan lepas dari persoalan. Dia gak pernah janji ikut Tuhan bebas dari semua proses. Tapi justru Tuhan lebih menyukai proses daripada hasil. Karena engkau bisa lewati proses itu, maka hasilnya dimuliakan bersama dengan dia. Let's we pray. Tuhan, aku berdoa pada hari ini bagi setiap orang yang mengenal Engkau. Dimanapun mereka berada. Engkau yang sakit saat ini, sembuh dalam nama Yesus. Aku perintahkan dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Tidak ada sakit penyakit dalam dirimu. Tuhan menyembuhkan engkau. Sebab Tuhan tidak pernah merancangkan engkau sakit. Dia tidak pernah menciptakan mass product. Dia ciptakan manusia sempurna. Itu sebabnya hari ini organ tubuh yang lemah digantikan dengan organ tubuh yang baru dalam nama Yesus. Engkau yang hari ini ambil keputusan menyerah dengan kehidupan. Engkau yang ambil keputusan, bahkan mungkin ada yang kau mau bunuh diri hari ini. Dengar baik, saat ini ada kasih karunia. Waktu engkau dengar firman ini, jangan bangga dengan masa lalumu. Jangan bangga dengan kelemahan-kelemahanmu. Banggalah dengan Kristus yang ada dalam dirimu. Saat ini aku berkata, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sebab dia pribadi yang membebaskan. Terima kasih Tuhan. Biarlah umatmu menjadi umat yang dewasa. Yang bertumbuh ke arah Kristus. Yang mereka melihat bagaimana Tuhan bertahta dalam kehidupan mereka. Dan mereka boleh mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sumber pengharapan, sumber kekuatan, sumber sukacita, sumber kasih karunia. Memberkati kita semua. Dia menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan apa saja yang kau kerjakan dengan tanganmu di dalam kebenaran, dia buat menjadi berhasil. Dalam nama Yesus. Amen. God bless you.